Gitu. Wow, Pharrell terlihat makin bersemangat menjalani tugasnya sebagai anggota Dewan di Senayan hari-hari belakangan ini. Hal itu terjadi pasca Pharrell mendapat kado istimewa dari Fujianti Utami di ulang tahunnya yang ke-29 baru-baru ini. Gerak Pharrell terlihat gesit, gaya bicaranya terdengar lantang dan tertata apik, menjelaskan apa yang tengah ia lakukan sebagai anggota Dewan. Ia juga tampak bersemangat ketika menjamu beberapa kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, di tengah kesibukannya, Pharrell masih memposting ucapan selamat ulang tahun kepada Fania, adik bungsunya. Sebelumnya, Pharrell mendapat surprise ulang tahun dari keluarganya. Kue ulang tahun dan kado pun diberikan kepada Pharrell, termasuk goodie bag yang diakui berasal dari orang spesial Fujianti Utami. Benarkah ketika itu Pharrell berharap kado tersebut diberikan secara langsung oleh Fuji, tidak melalui perantara? Benarkah keluarga berharap agar Pharrell segera membawa hubungan asmaranya saat ini ke pelaminan? Seperti apa semangat Pharrell pasca disuntik kado istimewa dari Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pharrell Bramasta terlihat berbeda. Ia seakan semakin bertambah semangat. Bahkan Pharrell menjalani tugasnya sebagai anggota dewan dengan semangat luar biasa. Hal itu terjadi pasca Pharrell baru-baru ini mendapat kado spesial ulang tahunnya yang 29 dari Fujianti Utami, kekasihnya. Dari postingan di akun sosial media pribadinya, Pharrell tampak mengikuti rapat bersama sekelompok orang. Dan Pharrell menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut ia membahas isu penting, salah satunya adalah terkait tuntutan rakyat 17+8. Alhamdulillah, pada masa sidang kali ini, saya berkesempatan memperjuangkan penambahan program strategis Komisi 10 DPR RI. Tambahan ini diharapkan mampu memperkuat manfaat langsung bagi masyarakat lewat pendidikan yang relevan dan inovatif pada program pelatihan kompetensi guru dan pelatihan vokasi, riset dengan teknologi mutakhir, dan data yang akurat pada program survei ekonomi 2026. Lebih lanjut, saya juga menerima aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa berbagai organisasi perempuan. Isu yang disuarakan mulai dari penanganan kekerasan berbasis gender hingga pemenuhan tuntutan 17+8. Saya mendorong agar revisi Undang-Undang Sisdiknas benar-benar menghadirkan langkah nyata, termasuk unit khusus pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Komitmen kami tetap sama, memastikan kebijakan yang lahir di DPR menjawab kebutuhan rakyat dan membuka partisipasi yang lebih luas, terutama bagi perempuan. Lantas, benarkah Pharrell terlihat bersemangat karena baru-baru ini ia mendapat kado istimewa dari Fujianti Utami di ulang tahunnya yang ke-29? Sedikit menanggapi tanggapan dari saudari Kumpulan tadi mengenai isu perempuan, sedikit sharing aja ketua fraksi, saya tentu dengan domain saya di Komisi 10 sudah memperjuangkan beberapa isu perempuan sendiri, dan guru-guru dan termasuk juga mahasiswi. Pharrell dalam postingannya juga, ia tampak menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk adik perempuannya, Fania. Barakallah fi'i umrik untuk adik saya. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Niscaya menjadi perempuan hebat yang berguna untuk nusa dan bangsa. Doa kita akan selalu mengiringimu. Kasih sayang kita untukmu sepanjang masa. Anak baik, cantik, dan solehah. Pharrell pun memposting video lama ketika Fania masih kecil dan baru bisa bicara dan pertama kalinya memanggil kakak.
Seperti inilah momen manis dan haru yang diposting di sosial media Ferel. Ngapain Fania? Mau nonton apa? Oh, mau nonton apa? Coba bilang kakak. Bilang kakak. 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 Oh, gitu. Sebelumnya, Ferel memposting di akun sosial medianya momen keluarga Ferel merayakan ulang tahunnya yang ke-29. Dalam postingan tersebut, terlihat seluruh anggota keluarga Ferel memulainya dengan memberikan kejutan di rumahnya. Setiba di kamar tidur rumah Ferel, niat keluarga mengejutkan Ferel justru mendapatinya tengah menunaikan sholat. Mereka pun mendadak hening menunggu hingga Ferel usai sholat. Pada momen itu, Vena dan Fania menyampaikan pesan dan juga kado-kado manis untuk Ferel. Demikian juga Atala dan Niang atau nenek Ferel. Rupanya itu hanya kejutan singkat. Perayaan ulang tahun bersama keluarga rupanya masih berlanjut di tempat yang lain yang lebih meriah. Vena Melinda, ibunda Ferel, menyiapkan kejutan spesial untuk sang putra. Dengan penuh cinta, ia menata setiap detail kecil perayaan itu agar terasa berkesan di hari ulang tahun sang putra tercinta. Dan tibalah momen yang paling ditunggu. Nyanyian selamat ulang tahun mengiringi Ferel meniup lilin di atas kue ulang tahunnya. Ferel lalu mengucapkan doa dan harapan di hari istimewanya, sebelum akhirnya disambut pelukan hangat dari seluruh anggota keluarga yang hadir. Namun, ada satu momen yang justru mencuri perhatian warganet. Di antara deretan hadiah, tampak sebuah goodie bag berisi dompet dan sepasang sepatu yang diserahkan seseorang yang disebutnya berasal dari Fuji. Bahkan, dalam hadiah tersebut tersemat sebuah kartu ucapan berisi pesan manis yang membuat Ferel tampak tersipu malu ketika membacanya. Sambil tersenyum, Ferel pun sempat bertanya kepada si pengantar kado, mengapa Fuji tidak memberikan langsung hadiah itu kepadanya. Sebuah momen kecil, namun cukup membuat verfu para penggemar Ferel dan Fuji tentunya diselimuti rasa baper. Assalamualaikum, hai. Kita akhirnya keluarga Paso dan Pepaya sampai juga di Sentul 2 jam guys. Baru pulang sekolah, baru pulang les. Ini dari mana? Syuting kita dari pagi nih guys. Kita mau kasih selamat yang ulang tahun hari ini Mas Ferel, 29 tahun. Wow. Kita ke atas ya. Kita kagetin. Nggak kaget sih. Ke atas kan? Ini kan sampai sini. Oh gitu. Ke atas aja. Ke atas aja. Serius? Kita ke atas ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Masya Allah. Happy birthday. Yang baju tadi di TV ya. Belum pulang. Sini kita belum pulang loh Ya, guys. katanya nggak dikasih kado ya. Padahal minta. Masa aku bilang itu jangan. Nah, nggak boleh. Ayo make wish ya. Ini Ayo make wish dulu kak. Panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Buka Kamu sini, kadonya. sayang. Buka kado dari mama. Oh, makasih. Coba buka dulu dong. Buka Coba. dulu. Ini dari siapa? Ini baca nggak tulisannya? Ya, ini Happy kue birthday Bapak Fer. Ini dari Verfu. Ini dari Verfu. Kuenya dari Verfu. Kuenya dari Verfu. Iya. Oh iya. Bukan Nah, ini dulu. dari mama. Tuh, buka kadonya. Buka kadonya.
Ini mama sama Fania ya. Mau kamu yang bacain sayang. Tuh, Coba kamu bacain. baca ya, yang keras. Virus masuk November melakukan Virus Happy 29 birthday ini saya Mas Vero kalau bahagia sehat sukses Amin. dunia dan akhirat dan mama Amin. kalau doakan Mas Vero asalkan Mas Vero selalu apa nih Mas? Istiqomah di jalan Ya Allah dan segera mendapatkan jodoh jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu Allah. Love and Amin. hug. Terima kasih. Yeay. Mama dan Fania. Disuruh Sana doa doang. Nah, Coba. kadonya Dari dipakai. Atala mana nih dari Atala? Nah, Oh, harus ini dipakai. Sepertinya baju ya. Iya, harus dipakai. Oh, terima kasih Mama dan Fania. Warnanya Waduh. Dari siapa Mbak? Boleh lebih kenceng nggak? terima kasih. Mana orangnya mana? Hah? Buka, buka. Buka ya. Kadonya. Oke, Wow, baca, baca. Woi, kadonya baca. Baca. Hah? Apa nih? Baca, baca. Ini orangnya nggak ngasih sendiri. Dia Happy birthday Kak Vero. Ya. Orangnya nggak datang. Enggak lah, emang lebih aman. Kasihan nanti di ini jadi bahan bulian netizen. Di usia Verel yang ke-29 tahun, Niang alias Nenek Verel menyampaikan doa dan pesan istimewanya kepada cucu tercintanya. Selain menyatakan rasa bangganya kepada Verel yang kini menjadi anggota dewan, Niang juga berharap Verel agar terus dan tetap mendukung keluarga. Tak hanya itu, Niang juga berjanji akan terus dan selalu mendoakan yang terbaik untuk cucunya. Di sisi lain, doa dan harapan sang adik, Atala Naufal, lebih blak-blakan. Atala berharap Verel selalu menjadi sosok panutan yang selalu rendah hati, tetap dekat dengan keluarga, dan semoga bisa menjadi wakil rakyat yang amanah. Namun, terkait kehidupan asmara Verel, Atala berdoa agar sang kakak menemukan pujaan hatinya yang tepat dan hubungan asmara Verel bisa terus berlanjut ke jenjang pernikahan. Jika hal itu terjadi, maka menurut Atala akan membuka jalan bagi dirinya. Vera bangga sama Vero. Karena begitupun ini Vero bisa jadi begini juga berkat dari mama dan papamu yang selalu mensupport Nian juga di belakang juga sama Atala. Kita dari Vero bayi kita selalu bersama-sama dan Vero tadi sampai sekarang ini semua akan sebagai keluarga, sahabat Vero, adik semuanya. Jadi Vero banyak berdoa, banyak bersyukur ya. Ini yang doain terus untuk cucunya. Semoga bisa bahagia selalu dan selalu bersyukur, jangan pernah merasa kesepian soalnya kan ada Angger. Nggak ada kita semua lah, walaupun jauh kan tinggal telepon, pasti aku bakal datang. Let's all sing happy birthday. Pada momen istimewanya, Verel juga mendapat ucapan selamat dan doa khusus dari bunda tercinta Vena Melinda. Dalam doanya, selain berharap Verel tetap menjadi anggota DPR yang merakyat dan membumi, juga tidak lupa akan keluarga, nenek, mama, ayah, dan adik-adiknya. Yang lebih istimewa dari doa sang bunda adalah ia berharap Verel kelak mendapatkan istri yang solehah, yang bisa terus mendampinginya di jalan Allah. Cek, cek. Happy birthday! Bunda. Ayo,
untuk anakku Vero Bramasta. Anak ini luar biasa, lahir 29 tahun yang lalu. Dari kecil nggak pernah nyusahin orang tuanya. Kalau aku suruh les piano, les piano. Les taekwondo, les taekwondo. Di sekolah raportnya selalu bagus. Anak yang penurut, anak yang selalu dengerin curahan hati mamanya. Mama nggak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali mama selalu bangga sama Mas Vero. Mama nggak pernah nyangka Mas Vero rezekinya luar biasa dari Allah. Pesan mama, Mas Vero sekarang jadi anggota DPR RI, jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatonah. Nggak semua orang dapat kesempatan seperti itu. Mas Vero disayang sama Allah, sebaliknya Mas harus dekat sama Allah. Harus lebih istiqomah. Mama selalu doain dapat istri yang soleha, istri yang insya Allah membawa Vero hijrah di jalan Allah. Yang mudah-mudahan segera dapat. Tolong diaminin yang keras ya. Amin. Kalau Vero tetap menjadi anggota DPR RI yang benar-benar merakyat, membumi, dan harus ingat sama mama, ya. Sama Niang, sama adik Akala, sama adik kami. I love you, sayang. Verel yang terlihat lebih bersemangat pasca mendapat kado istimewa dari Fujianti Utami di ulang tahunnya yang ke-29 baru-baru ini. Lantas, seperti apa pula Verel merayakan ulang tahunnya yang 29 bersama anak-anak panti asuhan? Semangat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Mensyukuri pertambahan usia bersama orang-orang yang kondisinya membutuhkan kepedulian dari sesama tentu suatu hal yang baik. Hal itu pula yang dilakukan Verel Bramasta ketika ia genap berusia 29 tahun pada tanggal 11 September lalu. Ya, Verel Bramasta memilih merayakan hari ulang tahunnya dengan cara yang berbeda. Bukan di tengah hingar-bingar gemerlapnya panggung hiburan, melainkan dengan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak di panti asuhan di kawasan Cibinong, Bogor. Pada kesempatan tersebut tampak terlihat suasana penuh kehangatan. Verel mengungkapkan rasa syukurnya bisa melewati setiap fase kehidupan hingga di usia yang hampir menyentuh kepala 3. Baginya, usia hanyalah angka, yang jauh lebih penting adalah bagaimana dirinya bisa terus bermanfaat bagi sesama dan menabung kebaikan untuk kehidupan di akhirat nanti. Umur itu hanyalah angka. Karena sudah mendekati 30 udah sadar bahwa mungkin sudah sangat dewasa gitu, bukan hanya remaja atau dewasa lagi. Tapi arti dari umur tersebut adalah bukan berapa banyak harta kekayaan atau popularitas yang bisa kita kumpulkan di dunia ini, tapi lebih bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Merayakan syukuran ulang tahun bersama anak-anak di yayasan dan panti asuhan di daerah Cibinong, rupanya tempat ini menyimpan kenangan istimewa bagi Verel. Rupanya dulu tempat ini menjadi saksi perjalanan pernikahan sang ayah, Ivan Fadila, dan istri barunya. Verel membuka syukuran ulang tahunnya diawali dengan doa bersama. Pada momen itu, Verel tampak meras terharu, air mata tanda harunya tumpah. Ia tersentuh melihat ketulusan anak-anak yang begitu ramah menyambutnya dan dengan hati yang tulus ikut mendoakannya. Suatu perayaan sederhana, namun justru terasa begitu bermakna bagi sang bintang yang kini menjadi politisi di Senayan ini. Alhamdulillah hari ini
hari ulang tahun saya masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Jadi hari ini ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Salah satunya adalah yayasan di Cibinong ini yang ternyata secara tidak sengaja 10 tahun yang lalu mereka inilah yang mengiringi pernikahan Papa Ivan dengan Bunda Sarni. Jadi tidak ada yang direncanakan kebetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bapak ibunya ini, Kak Farel. Iya, ini ibunya itu nggak itu. Yang ini Nggak tahu di mana. ditemuin di kolong jembatan ya Mas ya. Sosial titip di sini, sosial aja. Bilang ini terima kasih Kak Farel. Ya video 1, 2, 1. Terharu mungkin nggak bisa dijelasin kali ya Mbak, emang perasaan aja. Cuman yang pasti yang pertama adalah di luar dunia yang terkadang terkesan kejam dan juga dingin yang jahat gitu ya, masih ada orang-orang baik di luar sana, orang-orang tulus di luar sana seperti adik-adik ini gitu yang benar-benar tulus mendoakan, betul-betul tulus dengan bahagia menerima kita dan memberikan senyuman tulus. Mereka tuh betul-betul nggak tahu kenapa tadi terharu aja saya gitu. Pada kesempatan istimewa ini, Ferel juga membagikan rezekinya secara langsung kepada anak-anak penghuni panti asuhan. Hal itu ia lakukan sebagai tanda syukurnya atas pertambahan usia, kesehatan, dan karirnya dari artis hingga politisi yang kian meroket. Ferel membagikan bingkisan makanan, uang santunan, juga menyumbangkan 10 juta rupiah untuk mendukung kegiatan di Yayasan Sanggar yang berlokasi di Cibinong, Jawa Barat ini. Beginilah suasana penuh kehangatan dan kegembiraan yang tercipta pada momen itu. Anak sulung pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila ini tampak senyum merekah di bibirnya, menyapa satu persatu anak-anak yatim yang begitu antusias menyambut kehadirannya. Di sini adik-adik udah banyak yang mulai sekolah ya? Iya. Berarti kalau sekolah butuh ini, buku sama alat tulis kan? Iya. Mau nggak kalau Kak Ferel kasih bantuan buku sama alat tulis? Mau ya? Tolong tambahin bantuan buat Yayasan Senja ini 10 juta buat Akang ya. Tolong. Sama-sama. 2 atau 1? Pop, tolong di ini Pop, ada yang 2. Ini saya dulu ya, ini yang tadi ya. Oh ya ampun, makasih. Nggak apa-apa, dibantu dibagiin aja kan. Oh ya. Mengejutkan, Ferel merayakan syukuran ulang tahun yang ke-29 bersama anak-anak panti asuhan. Lantas, seperti apa pula ungkapan syukur Ivan Fadila atas ulang tahun Ferel yang ke-29 tahun kali ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
aksi Verel Bramasta yang merayakan syukuran ulang tahun 29 di panti asuhan patut diapresiasi. Ayah kandung Verel, yaitu Ivan Fadila, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Verel bukanlah hal pertama kali yang dilakukan Verel. Ruipanya Verel sudah sejak lama menunjukkan kepedulian dan rasa tanggung jawab sosialnya dengan rutin mengunjungi dan membantu anak-anak yang membutuhkan di panti asuhan. Apa yang dilakukan Verel rupanya sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang ingin memberikan dampak positif bagi orang sekitarnya. Ivan juga mengisahkan bagaimana dirinya selalu mendampingi Verel dalam setiap langkah perjalanan hidupnya, terutama dalam dunia politik yang penuh tantangan. Ia berusaha menjadi sosok pendukung dan penopang yang kuat, selalu hadir di momen-momen penting kehidupan sang anak. Dan sebagai orang tua yang melihat situasi politik yang kurang kondusif sekarang ini, ia juga merasa khawatir. Meski begitu, ia akan jadi garda terdepan untuk Verel. Yang jelas bahagia, terharu ya saya di usianya sekarang ini bukan mendadak bisa seperti ini, tapi ini perjalanan hidup yang panjang untuk dia. Bahwa apa yang dia lakukan saat ini juga sebenarnya bukan baru kali ini yang dia lakukan untuk ke anak yatim, berbagi untuk sosial ke orang lain. Itu sudah hampir setiap tahun, cuman mungkin kalau dulu setelah itu dia mengadakan bareng sama keluarga, sama teman-teman dekatnya. Nah sekarang memang lebih fokus dan bahkan sebenarnya tidak mengundang media, memang beneran karena saya tahu tempatnya terpencil dan di rumah sini, tapi sampai tahu juga itu bukan berarti kita ingin memperlihatkan, mengekspos, tapi ini lebih kepada mungkin memberikan satu pandangan, gambaran gitu loh, bahwa inilah yang kami lakukan, yang Verel lakukan untuk masyarakat. Dan sudah dia lakukan juga banyak gitu loh. Dari dulu saya mengikuti, mulai dari turun dia ke dapil sampai 750 titik gitu, sampai malam hari dari pagi itu dia lakukan. Mungkin itu tidak terekspos, tapi itulah yang dia lakukan kepada masyarakat. Mungkin tidak banyak artinya belum, karena memang apalah artinya satu untuk sekian titik dibanding sebegini luas, sebegini besar masyarakat Indonesia. Tapi insya Allah ini bisa memberikan satu semangat buat seluruh masyarakat kita juga, bahwa dengan berbagi insya Allah masyarakat kita juga semakin bisa bahagia, berbagi bahagia dengan masyarakat. Ya kalau kekhawatiran pasti namanya orang tua ya, pasti selalu ada. Saya selalu ada di saat dia butuh terdepan. Mungkin kalau saya sekarang karena dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya usia, saya ada di belakang dia untuk mensupport apapun itu. Tapi yang jelas kekhawatiran itu ada di setiap profesi yang dia lakukan ya. Mau itu sebagai artis, mau itu sebagai politisi, itu pasti kekhawatiran selalu ada di masalah yang berbeda-beda. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.